Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Kembali kita di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dan kepo-kepo untuk desa. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang nikotin dan COVID. Kita masih bicara tentang COVID pada siang hari ini. Orang-orang yang pernah terpapar COVID atau sebut pencinta COVID ini tidak banyak yang cukup teredukasi tentang COVID, sehingga ada beberapa stigma negatif tentang penderita yang harus yang harus kita hilangkan dari masyarakat. Support dukungan moral menjadi hal yang sangat penting untuk itu. Maka yang menjadi menarik adalah bahwa mereka-mereka yang sudah pernah terpapar ini sebenarnya menjadi potensi untuk bisa membantu mempercepat kesembuhan dari teman-teman yang sedang terpapar COVID, yaitu dengan cara melakukan donor plasma convalescent. Sudah hadir bersama kita Pak Haryanto Halim dari Semarang. Selamat siang, Pak Halim, saya panggil ya. Ya, selamat siang Mas Surya. Oke, selamat siang. Terima kasih ini sudah berkenan gabung di acara Kepoin Desa. Ya. Oke, kerabat desa Pak Haryanto Halim ini salah satu pengusaha sukses di Semarang. Mungkin kalau kerabat desa di kampung-kampung pernah minum minuman saset Marimas, ini beliau pemiliknya. Pak Halim, satu hal yang luar biasa kemarin saya dapat video dari salah satu teman, yang video itu berisi Bapak bercerita tentang sudah vaksin, kemudian terpapar COVID, kemudian sekarang menjadi pendonor. Ini menurut saya luar biasa, artinya orang mungkin berpikir selesai vaksin pasti tidak kena COVID, mungkin seperti itu. Tapi memang vaksin memungkinkan untuk meningkatkan kekebalan, tetapi bahwa tidak bisa dipastikan bahwa tidak akan terpapar. Setidaknya seperti itu pelajaran yang kita dapat. Tapi yang kemudian menarik adalah gagasan dari Bapak untuk kemudian menjadi pendonor. Paling boleh cerita perjalanannya, kapan divaksin, vaksin yang keberapa, kemudian kena COVID, ceritanya bagaimana, rasanya seperti apa, kemudian bagaimana memutuskan untuk menjadi pendonor. Oke, terima kasih Pak Suryo. Saya manggilnya Mas ya, kelihatannya lebih muda loh. Jadi sebelum saya cerita soal COVID, soal patches ini, kalau seingat saya tuh malah dikenalkan Mbak Oli, pengrajin peci goni dari Kudus atau dari Oh iya, betul. Ya. Betul ya? Mbak Oli ya. Mbak Oli itu salah satu jaringan TV desa kita yang di daerah, Pak. Ya, jadi ini saya pesen peci ini malah untuk seragam di kantor, yang pria tak kasih peci ini semua. Oh gitu. Terima kasih. Jadi ya, terima kasih saya dikenalkan, saya senang karena saya bilang ini peci harganya 20 ribuan tapi bisa taruh di kepala. Sepatu yang harganya jutaan cuma taruhnya di kaki, itu saya bilang. Ya, oke. Nah, cerita jadi saya itu divaksin tuh, vaksin kedua selesai bulan Maret. Kemudian bulan Juni awal itu saya terpapar COVID, dan memang meskipun beberapa waktu sempat kadang masuk angin, tapi yang waktu Juni itu saya merasa wah ini kita kok rada beda karena linu sekali di belakang tuh linu, kemudian juga gembreges, kalau orang Jawa bilang gembreges badannya, kemudian juga pusing, kemudian ada batuk, ada radang. Akhirnya saya dites dan ternyata betul positif. Tapi itu ada catatannya. Jadi sebenarnya saya memang sudah divaksin, saya pikir saya sudah punya kekebalan. Tapi waktu itu hari Minggu saya masih ingat, saya rapat dengan beberapa orang, sedikit sih, nggak banyak. Tapi mungkin salah satu dari mereka positif.
Dan kondisi saya memang setelah waktu itu agak drop karena saya tuh lagi hobi ngedit video, bikin video lah yang lah sekali ngedit tuh kadang bisa 3 jam, 4 jam pakai HP gitu. Kadang tidur bisa jam 1, jam 2. Jadi saya yakin salah satu sebab kenapa saya masih bisa terinfeksi karena imun saya turun karena saya kurang tidur. Nah ini catatan untuk para pendengar, tidur harus cukup loh. Harus minimal 7 jam. Karena begitu kurang, imun tuh kelihatannya langsung drop. Jadi saya berpikir andai kata saya terpapar hari Minggu itu tapi saya cukup tidur, menurut saya akan kuat kok. Dengan vaksin, dengan tidur yang cukup, saya akan cukup kuat menghadapi virus. Tapi karena tidurnya kurang, virusnya sudah masuk kemudian bisa menginfeksi tubuh saya. Lah itu salah satu menurut saya catatan yang penting. Lah kemudian saya terpapar itu hampir 10 hari. Yang paling nggak enak ya linunya itu, tapi keseluruhan sih saya masuknya ringan lah, lumayan lah. Kemudian anosmia, hilangnya penciuman itu hari ke-8, hari ke-10 sudah balik. Kemudian saya tes antigen hari ke-11 itu sudah oke. Nah, pada saat sakit itu, saya memang malah bikin video juga, malah bikin 4 atau 5 di sakit-sakitnya itu. Karena saya begini, saya tuh seringkali melihat orang pada saat sakit tuh kadang bikin statusnya itu lebay. Wah kelihatannya hampir mati gitu lah. Ya, mungkin ada yang lebay. Mungkin memang ada yang parah sekali. Tapi saya melihat beberapa sebenarnya kayak saya, ringan sedang. Tapi caranya menyampaikannya itu malah nakuti gitu loh menurut saya. Lah saya pengen mengedukasi. Sebenarnya kalau kita ringan sedang, nggak yang berat, nggak sampai yang ICU atau ventilator, kita hadapinya dengan realita, dengan disiplin yang benar. Bahkan kadang lebaynya tuh malah terus ngapal ke doa sampai banyak sekali. Saya bilang malah capek, malah tambah sakit loh. Gini loh, yang penting tuh minum obat, makan bergizi, baca doa ya secukupnya untuk menguatkan kita, tapi jangan lebay. Lah itu saya sengaja bikin supaya hadapilah penyakit ini, dan ini bukan sesuatu yang aib. Karena saya melihat beberapa teman kalau sakit malah diumpet takut nanti kalau dijauhi atau gimana kan. Saya bilang kita harus cerita kalau terkena supaya orang-orang yang barusan ketemu kita bisa siap-siap, bisa mereka juga jaga-jaga. Ini adalah tanggung jawab sosial kita sebagai manusia, sebagai warga. Jadi saya memang bikin video itu, dan kemudian saya juga berpikir tadi, ini kalau saya sakit cuman ngerasa linu, gembreges, watuk, radang, buat saya ya rugi. Artinya saya cuma menyerah dengan penyakit. Saya nggak bisa berbuat sesuatu. Saya tuh teringat sebuah cerita terus terang dari seorang Ajahn Brahm, mungkin biku dari Australia itu yang saya suka. Dia pernah cerita, kalau tetanggamu buang kotoran ayam di halaman rumahmu, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa marah-marah, lempar-lemparan kotoran ayam, atau kamu ambil kotoran ayam itu, kamu jadikan pupuk kandang untuk nyirami bunga-bungaan di kebunmu, dan bunganya jadi mekar. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengubah masalah menjadi sebuah hal yang bermanfaat, gitu kan? Lah, saya melihat lah ini kalau sakit saya ini kan bisa punya antibodi yang cukup tinggi. Kebetulan saya pengurus rumah sakit di Semarang, Rumah Sakit Telogorejo. Saya tahu plasma konvalesen bisa diambil dari penyintas COVID. Dan saya pikir, wah saya harus bisa jadi donor. Dan saya juga berharap antibodi saya tinggi karena saya sudah divaksin kemudian terpapar. Artinya saya punya exposure 2 kali dari vaksin dan dari COVID itu sendiri. Dan saya waktu sembuh, kemudian saya 2 minggu kemudian saya ke PMI dicek, saya senang titer antibodi saya katanya cukup tinggi. Saya nggak tahu satuannya, tapi ini tinggi sekali Mas, 38.000 pokoknya satuannya. Ya sudah, bagus ya sudah. Kemudian saya bisa mendonor. Jadi itu alasan-alasannya kenapa saya sakit itu akhirnya bersedia jadi pendonor, karena saya melihat sakit ini bukan musibah, bukan aib, tapi hal yang harus kita jalani dan kita bisa membuat berbuat baik, melakukan manfaat meskipun kita pernah mengalami sakit itu. Itu Mas Suryo. Oke, Pak Allen, yang menarik adalah kemudian apakah menurut Bapak teman-teman yang mungkin Bapak kenal kemudian dia juga pernah kena COVID atau sebagai penyintas ini,
kemudian memang tumbuh kesadaran menjadi donor itu otomatis atau tidak otomatis, Pak? Memang tidak otomatis. Makanya saya waktu itu bikin video juga dan berhasil beberapa juga terinspirasi, bahkan di kantor pun kan juga saya punya staff dan karyawan, saya juga menghimbau dan beberapa ya memang tertarik langsung, saya mau Pak, dan beberapa sudah langsung ke PMI. Jadi buat saya ini gerakan moral sih sebenarnya. Mungkin kadang mereka tidak mau itu karena takut, saya bisa sadar karena mereka nggak pernah donor darah biasa, itu kadang takut, wah nanti jarumnya katanya besar, itu kadang. Lah untung saya ini pendonor rutin, jadi saya tuh menghadapi itu nggak ada masalah. Kemudian ada yang berasumsi, Pak kalau saya donor nanti antibodi saya turun. Nah itu salah kaprah. Kalau kamu donor, antibodinya akan di-maintain, akan dijaga oleh tubuh kita. Nanti dia akan bikin lagi untuk jaga. Jadi bukan, sebab kalau kamu nggak didonorkan, dalam waktu beberapa bulan ya otomatis turun sendiri kok. Eman-eman toh. Turun sendiri tapi nggak dimanfaatkan untuk orang lain. Jadi banyak yang salah kaprah soal menjadi donor ini. Bahkan soal virus itu sendiri sebenarnya banyak salah kaprah. Saya terus terang karena COVID ini banyak belajar soal virus. Kan banyak orang pikir virus itu binatang makhluk hidup. Virus itu bukan makhluk hidup. Virus itu makhluk antara hidup dan mati sebenarnya. Karena dia tidak punya DNA, dia punyanya RNA. Dia hanya bisa mereplikasi kalau sudah masuk dalam sel tubuh. Dia dikasih gula, nggak bisa hidup, kayak bakteri nggak bisa. Bakteri itu makhluk hidup. Karena dikasih makanan, dia bisa berkembang biak di luar tubuh inang. Kalau virus, dia harus masuk sel tubuh baru bisa berkembang biak. Itu bedanya. Harus ada inangnya ya? Harus ada inangnya. Jadi gini, virus itu kayak orang bawa fotokopian, masuk ke tubuh kita, dia harus cari kunci untuk masuk ruang fotokopi. Lah di dalam tubuh yang punya kunci yang paling cocok itu sel paru-paru kita. Makanya yang dituju mesti sel paru-paru. Karena yang bawa kunci paling cocok dengan virus ini sel paru-paru. Begitu dia dapat sel kunci dari paru-paru yang namanya kuncinya AC2, dia bukai pintu ruang fotokopi, dia fotokopi RNA-nya sebanyak-banyaknya lewat sel yang kunci AC2 itu. Makanya paru-paru pasti kena duluan. Itu masalahnya. Oke. Ini nyambung dengan yang kemarin dijelaskan oleh Dr. Ali ketika bicara tentang perokok, nikotin, kemudian hubungannya dengan COVID. Sebenarnya bukan menangkal COVID-nya, tetapi di paru-paru tempat yang COVID itu masuk itu sudah tertempel nikotin sehingga dia tidak ada ruang lagi. Kalau artinya bahasa sederhananya seperti itu. Betul. Artinya kuncinya yang namanya AC2 itu ketutupan nikotin mungkin sehingga virusnya nggak bisa pakai kuncinya gitu mungkin. Oke. Pak Alim, dari perjalanan sharing cerita-cerita tentang sakit yang tadi disampaikan itu kan bagian dari tanggung jawab kita ketika mungkin siapa yang selesai ketemu dengan kita supaya memastikan kondisinya dan seterusnya. Kemudian tadi Bapak juga cerita tentang jangan terlalu lebih dan seterusnya. Kemudian Bapak cerita juga tentang kemudian mengisi hari-hari itu dengan membuat video. Yang menarik menurut saya adalah sharing dalam konteks penggunaan video yang mungkin Bapak lakukan itu. Itu menurut Bapak efek atau dampaknya terhadap mereka yang menyaksikan seperti apa? Ternyata cukup bagus. Saya agak kaget meskipun gini, saya bikin video itu juga untuk promosi produk saya kok, Mas. Ya, saya sempat lihat itu yang satu video, yang lain itu saya sempat dapat juga. Ini produk yang temulawak itu ya, Pak ya? Temulawak dan serbat jahe itu loh. Jadi dan memang tapi itu bukannya saya, itu memang itu saya konsumsi dan banyak dikonsumsi orang dan bermanfaat. Karena gini, memang saat terpapar, paling enak tuh minum yang panas-panas tuh enak sekali di tubuh gitu loh. Dan bisa gembrobios itu jadi enak. Jadi saya juga promosi. Tapi yang menarik ternyata seperti yang saya katakan, dulu orang masih takut aib gitu ya. Begitu lihat video saya,
wah, saya dong ngaku semua lewat grup WA, lewat apa, oh saya juga terpapar kok. Saya bahkan lucunya sekarang banyak teman yang konsultasi dengan istri, karena istrinya sekarang dianggap pakar COVID yang ngerawat orang yang kena COVID. Jadi obatnya apa, cara mencegah supaya nggak nulari, yang sehat di rumah gimana. Dan teman-teman kami jadi mau ngaku kepada istri, aku ya kena, tapi aja ngomong saya loh ya. Jadi, tapi karena saya terbuka, itu juga membuat orang juga lebih enteng lah, leluasa, membuka bebannya mereka. Misalnya seperti, Haryanto aja berani ngaku kok, malah gaya video lah, orang ini. Jadi ternyata banyak, dan saya juga kaget. Orang bilang, kan videonya saya kasih nama Dahar, Dapur Haryanto. Aku sok nonton Dahar memang. Terus kadang tanya, aku minta Dahar yang keberapa yang kamu nyebutkan obat-obatnya apa saja. Jadi waktu itu ya banyak ngirimi video, karena saya memang cerita, ini obat yang diminum ini. Terus juga tolong makan, terus punya nafsu makan atau enggak, harus tetap makan. Karena yang penting itu tubuh harus kuat. Karena sebenarnya enggak ada obat. Virus tuh enggak ada. Virus itu cuma bisanya dilawan dengan imun kita sendiri kok, dengan antibodi kita kok. Artinya sebenarnya kalau bicara virus memang nggak ada obatnya. Obat untuk itu. Betul. Yang diobati misalnya asitromisin itu kan simptom karena peradangan, karena bakteri, bukan karena virus. Terus kalau badannya sakit-sakit itu dikasih paracetamol, itu kan simptomnya. Tapi virusnya nggak bisa dimatikan. Tapi kalau simptomnya nggak diredakan, imun kita juga susah perang ke sana kemari. Jadi harus dibantu imun kita supaya fokus menghantam virus ini, sehingga semua simptom diturunkan supaya tubuh menjadi kuat. Sebenarnya itu aja. Oke, luar biasa. Pak, ini ada teman kita dari Batang yang ingin bertanya langsung. Silakan, Mas Sunoto. Iya. Terima kasih Pak Gus Koco. Jadi gini Pak Halim, ini mau nanya. Saya itu kan orangnya paling tidak berani disuntik. Dalam artian suntik apapun. Karena memang dari kecil itu belum pernah disuntik, kecuali suntik sekali dulu pada waktu sunat. Hingga saya sampai sekarang itu nggak berani disuntik. Lah, berkaitan dengan untung pas sunat wani suntik ya, nah orang sama belum disunat kan saya ini. Itu karena dipaksa Pak, karena dipaksa. Oke, lanjut. Nah, padahal vaksin itu kan harus disuntik. Nah, di situ akhirnya saya sampai sekarang memang tidak berani divaksin. Dan untuk riwayat kesehatan saya itu sampai sekarang alhamdulillah kondisi tubuh selalu fit dan tidak punya keluhan. Paling sampai setua ini pun paling keluhannya hanya sebatas masuk angin. Itu pun kalau sudah makan, tunggu beberapa jam itu sudah sembuh. Gitu Pak. Sehingga apakah vaksin itu wajib atau misalnya hanya dibutuhkan cukup pakai rapid test saja atau antigen? Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Paling akan memberikan respon. Ya, vaksin ini wajib apa enggak? Menurut saya bukan pakarnya, tapi saya bisa cerita begini. Jadi sebenarnya gini, virus COVID ini kan virus baru. Lain dengan virus yang dulu polio itu kan sudah habis sebenarnya. Lah, teori soal ilmu virus ini, virus itu bisa dihabisi kalau 70% populasi itu sudah punya antibodinya. Artinya gini, kalau 70% sudah punya, 30% nggak punya, lah kok bisa virusnya nanti mati gimana? Karena virus itu kan nulari. Kalau dia nulari orang yang sudah divaksin atau kebal, kan berarti nggak ada efek. Artinya virus itu berhenti sampai di orang itu. Jadi vaksinasi itu kayak bikin pagar atau benteng sehingga virusnya nabraki orang-orang yang sudah divaksin sehingga tidak bisa berkembang biak. Yang takut kan kalau orang baru vaksin baru 20%, 80% belum divaksin. 80% itu potensi terinfeksi. Artinya virus itu bisa makin lama berkembang. Kayak virus Delta, itu katanya 1 bisa menginfeksi 8 orang. Kalau vaksin yang COVID yang biasa itu kan 1 banding 1,37, nggak sampai 2 orang. Jadi yang Delta itu sadis penyebarannya gitulah.
Lah, soal antibodi kita kuat atau tidak, memang kalau kuat sekali kita yakin mungkin nggak masalah asal nggak keluar rumah. Tapi seperti yang saya katakan, saya sudah divaksin, sudah merasa kuat. Tapi yang namanya lengah itu kan kadang nggak bisa kita jaga. Tahu-tahu kita lengah kemasukan. Dan kalau sudah kemasukan, itu juga tergantung tubuh kita. Bedanya kalau sudah divaksin dan tidak, kalau sudah divaksin itu dampaknya nggak akan terlalu parah. Ya mungkin rodok gembreges, rodok mungkin linu-linu dan mungkin yang lain-lain, tapi sudah terbukti paru-parunya pun nggak akan separah kalau yang belum divaksin. Jadi ini salah satu kenapa vaksinasi menjadi penting. Ini kita tuh kejar-kejaran waktu. Bagaimana mencapai 70%. 70% paling cepat dipakai dengan vaksin. Kalau nunggu semua terinfeksi nanti keluar antibodinya, ya yang kemarin bulan Juni itu rumah sakit kebak. Dan korbannya terlalu banyak. Itu kan yang mau dicoba oleh Inggris dan Itali, mau pakai herd immunity. Semua diinfeksi, nanti keluar antibodinya, nanti selesai. Lah pada saat diinfeksi yang sakit dan berat itu rumah sakit nggak natai. Artinya rumah sakitnya kolaps saat itu. Yang kita sempat ngalami cukup parah juga di pertengahan Juni sampai pertengahan Juli kemarin. IGD penuh semua. Lah itu yang dicegah. Makanya harus divaksin. Lah karena vaksinnya nggak nutupi, makanya diharapkan PPKM itu bisa nyegah sehingga tingkat penularannya bisa direndahkan. Jadi kalau saya sarankan Pak siapa ini namanya? Pak Sunoto. Kalau bisa ya divaksin. Kalau takut jarum ginilah, bayangkan suntikan sekecil itu bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, terutama keluarga dekat dan lingkaran dalam keluarga kita. Karena kita ikut jaga mereka. Kita disuntik itu bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling penting. Kita divaksin bukan untuk diri kita, tapi untuk menjaga yang lain juga. Gitu Pak Sunoto. Iya. Oke, terima kasih Mas Sunoto sudah memberikan respon. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silahkan raise hand, nanti kita buka audionya. Pak Alim, yang menurut saya ini inspirasinya menarik kan ketika kemudian Bapak sebagai seorang tokoh, kemudian artinya kemudian mau untuk melakukan itu, padahal ya mungkin kalau untuk artinya untuk keperluan Bapak benar-benar menjaga diri dan lingkungan mungkin ya nggak terlalu sulit juga, tapi memang yang menjadi penting jadi panggilan moral ya Pak ya, untuk kemudian berbagi itu ya Pak. Iya, saya sih kebetulan selama pandemi ini pun sejak awal tahun Maret 2020 sampai hari ini, saya tuh malah nggak pernah absen ngantor ya, kecuali waktu sakit itu aja. Jadi saya tetap ngantor, meskipun saya setengah hari, bahkan pada saat orang staf di kantor giliran masuk 2 hari libur itu, saya tiap hari malah masih ke kantor. Buat saya sebagai pimpinan, kita tuh harus memberikan istilahnya petunjuk moral lah, moral guidance lah. Artinya, virus itu ada, kita harus hati-hati, jaga protokol, tapi jangan lebay. Sekali lagi saya bilang jangan lebay, jangan sampai ketakutan, terus nggak bisa bekerja. Lah kalau nggak bisa bekerja gimana? Saya tahu lah, Pak Jokowi Presiden ini juga susah menyeimbangkan antara faktor ekonomi dan kesehatan. Ini kan hal yang sangat susah sekali. Lah saya pun juga sama, jadi kesehatan juga harus dijaga, tapi ekonomi nggak boleh dikorbankan juga. Jadi kita harus istilahnya juggling itu ya, mainan itu supaya dua-duanya nggak jatuh itu gimana. Lah saya sebagai pimpinan memang harus memberikan contoh bagaimana etos itu harus tetap terjaga. Tapi saya juga memberikan vitamin untuk karyawan, saya juga memberikan herbal untuk karyawan, saya juga menjaga. Dan kalau pada saat Juni-Juli kemarin terjadi peak, langsung jam kerja juga saya kurangi, saya rubah juga. Tapi saya tetap bekerja. Buat saya sebagai pimpinan itu malah harus tampil jujur di saat darurat. Kalau di saat normal nggak usah tampil, nggak apa-apa. Kalau kapalnya anteng itu kaptennya mau tidur di kamar nggak apa-apa. Tapi kalau kapalnya mau tenggelam, dia tengah malam harus melu ngosek, melu teriak-teriak dong. Kalau enggak kan gimana? Karena yang diingat itu sebenarnya ya saat darurat itulah sebenarnya.
mau dalam tanda petik lah, mau jadi pahlawan itu ya kalau ada emergency, kalau nggak ada mau jadi apa? Kalau damai-damai aja nggak mungkin ada pahlawan juga ya Pak? Iya kan. Jadi saya juga menyadari banyak orang mungkin bisa berbuat jauh lebih besar daripada saya, nyumbang banyak sekali. Saya ya dengan apa yang saya miliki saya nyumbang dan lain. Tapi saya juga kalau saya ikut nyumbang plasma juga saya bisa memberikan sesuatu juga. Dan ini menurut saya juga penting yang tadi saya katakan, edukasi ke masyarakat. Bahwa nyumbang plasma itu tidak menurunkan antibodimu. Bahwa menyumbang plasma itu malah baik karena tubuh akan selalu menjaga tingkat antibodi. Beberapa testimoni dari pendonor plasma, dia sampai bisa donor sampai 1 tahun loh. Padahal harusnya konon antibodi itu turun setelah 2 bulan, 3 bulan sudah turun drastis sebenarnya. Jadi kalau dia bisa jaga sampai 1 tahun karena dia jadi donor. Misalnya begitu. Oke, untuk menjadi donor sendiri, apa ada persyaratan khusus yang mungkin secara kesehatan atau mungkin secara berat badan atau apa dan seterusnya? Hampir mirip dengan donor darah biasa, yaitu ya HB-nya harus di atas 12,5, kemudian berat badan, kemudian nanti kita akan dicek titer antibodinya, jadi akan di rapid test dulu, di rapid test masih ada antibodinya enggak, kalau lolos baru nanti dites kuantitatif. Karena kalau enggak, tes kuantitatif darah itu kan mahal, PMI kan juga harus keluar uang. Kalau ternyata sudah enggak ada antibodinya, harus dites darah lagi, malah sia-sia. Jadi harus dites rapid test dulu, kalau lolos baru dites darah. Tes darah itu tes titer antibodi, tes IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah, yaitu virus hepatitis, HIV, dan sifilis, itu harus bebas. Kemudian hematologinya, dan kecocokan darahnya untuk nanti kepada resipien penerimanya. Itu kurang lebih butuh waktu hampir 1 hari untuk ngetes. Jadi kalau kita diambil darah, kita dites dulu, H+1 baru bisa diambil plasma. Setelah itu, plasmanya diambil kurang lebih 500 mili, plasma harus diproses kurang lebih H+1 lagi. Jadi dari mulai tes darah sampai nanti plasma siap dimasukkan ke pasien butuh waktu kurang lebih 2-3 hari. Prosesnya panjang ya untuk kemudian bisa Panjang. Dan yang rodok kemarin pada saat puncak-puncaknya rodok ngeri, waktu kita mau diambil darah atau diambil plasma di PMI-nya juga penuh orang. Dan itu yang menyebabkan beberapa calon pendonor ya ngeri. Saya tahu lah beberapa memang agak tergantung dari istilahnya nyali lah. Kalau saya sih asal pakai N95 saya pernah ngantar kerabat yang juga terkena COVID, saya masuk rumah sakit, masuk ke IGD, semua COVID aja ya saya jalani, saya nggak apa-apa asal pakai N95. Tapi kan ada orang yang takut untuk masuk ke gituan gitu loh. Lah, pada saat rame-ramenya itu kantor PMI pun jadi penuh juga karena banyak yang butuh kebutuhan plasma itu bahkan mencapai 800 kalau nggak salah. Padahal sehari itu paling PMI bisa ngambil 30-50 kantong. Gitu. Artinya pada saat mau donor pun di PMI yang penuh itu ya butuh cukup nyali juga untuk orang-orang yang mungkin jadi kepikiran ini kok banyak orang dan seterusnya malah jadi khawatir dan seterusnya. Sebenarnya ketika memang sudah menggunakan masker dan seterusnya sebenarnya nggak terlalu ada masalah untuk itu karena memang tingkat kebutuhannya juga tinggi. Jadi perlu support dari teman-teman juga kira-kira gitu ya Pak ya. Betul, dan saya nggak tahu ya ini mungkin saya yang kalau ini rodok lebay nggak apa-apa, tapi saya bilang gini, dengan kita berdonor kita membantu, waktu itu kan langsung ketemu dengan calon resipiennya, apalagi kalau kita agak kenal gitu ya. Kalau kita bisa merasa nantinya membantu, buat saya tuh rasanya tuh anget lah di hati lah. Buat saya ini imunnya bagus ini kalau kita bisa menimbulkan rasa kemanusiaan semacam ini sebenarnya bagus untuk imun kita. Nah ini mungkin lebay, saya nggak tahu dasarnya apa, tapi merasa bisa membantu, menurut saya berbuat baik ini baik sekali kok untuk tubuh kita. Ya. Betul kalau itu, karena saya sih belum pernah untuk yang donor yang ini ya plasma, tapi
waktu di Semarang dulu, karena saya dulu juga pernah di Semarang pas rame-ramenya demam berdarah itu juga kita bantu. Waktu itu kan yang dicari trombositnya untuk yang beberapa kasus tertentu. Kalau trombosit kan ada syarat berat badan, makanya pas kita bisa bantu itu juga ya rasanya itu jadi ada satu kebanggaan lah, bisa membantu teman yang pada saat itu benar-benar butuh. Jadi tengah malam kita pergi, kita cek, oke, bisa, ya udah tunggu sebentar, kita diambil, kemudian dipastikan bahwa ini adalah untuk teman kita dan seterusnya. Ya memang ya kebanggaan tersendiri, artinya bukan ukuran habis itu dikasih mie atau dikasih apa, tapi lebih pada ini untuk teman kita kan gitu ya Pak ya. Oke. Iya. Oke, Bapak, kita akan jeda sesaat dan selesai ini kita akan buka kesempatan juga teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Haryanto Halim tentang pengalamannya di terpapar COVID dan kemudian sekarang menjadi pendonor. Jangan kemana-mana, tetap di TV Desa, Kepoin Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, mana kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Oke, kembali di Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa.
kita kepo-kepo untuk desa-desa di Indonesia. Ada yang resen ini dari Pariaman akan menyampaikan sesuatu. Audionya silakan di-unmute. Ya, silakan Mas Boyan. Ya, selamat siang. Selamat ini siang. Pak, COVID ini kan merajalela Pak. Apalagi Ya. Kota Priaman level merah sekarang. Kami pendamping kan turun ke lapangan nih, ke desa-desa. Nah, gimana kiatnya Pak untuk agar kita tidak kena COVID? Karena kita bercampur dengan masyarakat ini, baik dengan desa maupun masyarakat desa. Demikian Pak Agus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Haryanto Halim. Ini kiat-kiatnya nih. Karena tadi Bapak cerita juga bahwa selama COVID pun kan selama pandemi ini kan juga Bapak tetap melakukan aktivitas di kantor dan seterusnya. Mungkin kiat-kiat untuk teman-teman kita, kebetulan ini yang bertanya tadi adalah teman-teman pendamping desa yang mereka memang hari-hari perlu berkomunikasi ini dengan masyarakat, harus ketemu dengan banyak orang dan seterusnya. Mungkin kiat-kiat untuk menjaga supaya lebih punya kekuatan tidak terpapar COVID. Kira-kira gimana nih, Alim? Yang tadi saya sarankan di awal yaitu cukup tidur dulu. Cukup tidur itu penting sekali, minimal 7 jam. Karena begitu kurang tidur, apalagi sampai berhari-hari, imun pasti turun. Cukup air itu juga penting sekali. Jangan sampai kekurangan air karena kalau dehidrasi pasti imunnya juga turun. Kalau perlu mulai bawa botol air sehingga setiap saat bisa ingat untuk minum. Kemudian yang ketiga ini sedang saya ajarkan juga di staf dan karyawan, cuci hidung itu bagus itu. Cuci hidung pakai air garam. Oh iya betul. Kemarin sempat dibagi cerita juga oleh Dr. Ali. Cuci hidung ya. Cuci hidung pakai air garam. Air garamnya takarannya gini, kalau air mineral 1,5 liter, garamnya tuh 1 sendok teh, gitu aja. Oh 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan ya? Enggak, 1 sendok teh. Kurang lebih itu 1%, kurang lebih. Kemudian kalau mau lebih enak ditambahkan baking soda 1/3 sendok teh supaya nggak terlalu kering hidungnya. Okay. Tapi kalau nggak ada baking soda, itu kalau kemarin garamnya harus garam krosok, bener ya Pak ya? Tidak harus. Nah, nggak harus. Sudah saya cek di jurnal itu pakai yang ada iodinnya, iodiumnya nggak ada masalah kok. Karena pakai 1% itu sudah rendah dan iodium di dalam garam itu juga kecil sekali kok. Jadi nggak ada. Malah saya kadang kalau krosok karena higienitasnya saya rodok mikir, saya lebih milih yang malah iodium sebenarnya karena lebih bersih. Cuci hidung sendiri periodiknya apakah tiap hari atau berapa hari sekali? Setiap hari, terutama kalau bertemu dengan orang banyak. Kalau saya, karena teorinya begini, kenapa harus setiap malam atau setiap sore? Karena virus itu kalau sudah masuk ke tubuh, dia akan lewat hidung, dia bertengger di hidung konon selama 3 hari sebelum masuk ke paru-paru. Jadi kalau tiap hari dicuci, dikeluarkan, mudah-mudahan akan meminimalkan resikonya masuk ke paru-paru. Itu teorinya. Rasanya gimana itu, Pak Halim? Cuci hidung itu? Rasanya kayak lihat bidadari. Enggak. Rasanya kan dimasukin. Orang berenang kok. Kan itu cuma prosesnya 2 detik paling. Jadi mulut dibuka, semprot, selesai. Terus hidung satunya juga sama. Itu beberapa. Artinya keluar airnya dari mulut ya? Selesai dari hidung itu? Keluar air dari lubang hidung satunya. Karena itu ada salurannya. Oke, bukan keluar dari mulut ya? Berarti kita nggak kena berasa asin atau apa karena dia dari sini keluar. Ya, betul. Kalau nggak punya bisa pakai botol kecap yang agak panjang itu,
Bisa pakai sepet suntian tapi jarumnya dicopot ya, jangan sampai jarumnya dipakai. Itu juga praktis lah. Air garamnya yaitu 1 sendok teh untuk 1,5 liter air itu aja. Oke, teman-teman. Murah meriah. Dan kalau yang Bapak yang dari Pariaman, tolong cuci tangan kalau sampai dari luar, kemudian cuci baju juga kalau habis yang dari luar ketemu banyak orang itu akan banyak membantu. Masuknya virus kan lewat hidung dan mulut yang utama. Jadi kalau sebenarnya sudah pakai masker dan kita kemudian tangannya nggak pegang-pegang wajah, setiap kali cuci tangan dulu, sebenarnya virusnya susah masuk kok. Kecuali yang hobi ngupil ya. Hobi ngupil, acara makan bareng, masker dibuka, ngobrol lah, itulah saatnya virus bisa masuk. Makanya kalau mungkin lebih pada kalau makan bersama dan seterusnya lebih ke jaga jaraknya itu yang menjadi penting mungkin ya. Ambil lauk yang banyak terus kemudian mojok gitu aja. Oke teman-teman, masih ada yang ingin menanyakan sesuatu? Kalau enggak, karena ini Pak Haryanto Halim ini kan seorang pengusaha ini. Kita pengen juga tahu nih apa pandemi yang ini udah 2 tahun berjalan. Saya sudah merasakan nggak bisa mudik ke Semarang 2 kali gitu kan. Itu. Oh, aslinya Semarang, Pak? Iya, saya dulu di Semarang, Pak. Saya dulu di Semarang. Nah, yang mungkin menarik sekarang secara bisnis ini, Pak Haryanto, Pak Halim. Secara bisnis sebenarnya dengan adanya pandemi ini pasti pukulan berat gitu kan, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang lumayan masif, ada penutupan, nggak boleh kemana dan seterusnya. Bagaimana mensiasati hal yang ini, Pak? Ya sebenarnya begini, saat COVID yang sampai bulan Juni kemarin, Mei itu kita malah masih oke lah. Artinya tahun 2020 kita bisa menjaga penjualan meskipun sekolah tutup semua dan sebagian besar outlet kita lewat sekolahan, tapi kemudian kami berusaha mencari outlet baru di perumahan-perumahan, akhirnya bisa menjaga penjualan. Tapi pada saat puncak yang Juni-Juli ini memang banyak penurunan karena pasar-pasar banyak yang ditutup. Salesman distributor juga banyak yang terpapar sakit, bahkan ada yang sampai meninggal. Sehingga distributornya juga ketakutan, mengurangi kinerjanya, sehingga penjualan otomatis turun di bulan Juni-Juli ini. Tapi mudah-mudahan nanti setelah pelonggaran-pelonggaran semakin lebih baik keadaannya, mungkin kita bisa kembali. Tapi yang perlu digarisbawahi seperti sikap saya saat sakit itu, kalau COVID ini kita cuma dapat sakitnya ya percuma. Lah, selama pandemi ini malah kemudian banyak menimbulkan ide-ide produk-produk baru yang bisa cocok untuk menjaga kesehatan lah. Artinya kayaknya nggak cuma sekedar bikin marimas yang seger-seger, sekarang serbatnya ditambah rasanya, kemudian bikin yang temulawak, bikin minuman vitamin C yang bisa mengandung serat dan lain-lain. Jadi ide-ide ini malah muncul karena ada COVID, Mas. Oke. Sekarang ada yang rasa serbat juga, Pak? Gimana? Marimas serbat ada? Halo? Ada marimas serbat sekarang, Pak? Keputus. Marimas ada produk serbat juga sekarang? Ya, ada serbat, ada ekstrak temulawak namanya Herbal Ice, ada produk chiasi yang isinya vitamin C dosis tinggi dan chiasid, sehingga kalau dimasukkan dalam botol air mineral bisa menjadi kayak infused water karena sudah ada rasa lemonnya, ada vitamin C-nya, ada chiasid tahu ya, yang kayak selasih itu. Dan itu yang khusus itu malah tidak kita kasih gula, jadi rasanya memang persis infused water seperti kita masukkan potongan buah lemon dalam botol air minum itu loh. Oh, berarti ada saset yang pas untuk satu kemasan air mineral itu. 600 mili. Betul. 6 yang 600 mili ya. Ya, yang 600 mili itu. Jadi sudah nggak ribet mau bikin infused water. Kadang kalau bikin dari lemon
baru dipakai sekali 2 kali, nanti lupa lemonnya di lemari es bosok gitu. Betul. Artinya sekarang tinggal dibuka aja, diminum dikit, itu dimasukin udah selesai. Betul. Udah bisa jadi kayak infus water ya. Bahkan vitamin C-nya jauh lebih tinggi sebab lemon itu 1 biji vitamin C-nya kan cuma 80 mg. Kita pakai 1/5, berarti kan cuma di bawah 20 mg per botol. Lah kalau yang punya saya vitamin C-nya sudah di atas 120 mg. Jadi sebenarnya kebutuhan vitamin C kita sehari kan kurang lebih 90 mg per hari. Jadi dengan produksi ASI yang punya saya ini sudah komplit untuk jaga kebutuhan vitamin C, dapat serat dari chia seed-nya, kemudian dapat rasa lemon yang menyegarkan. Itu berarti artinya sehari dengan 1 saset itu kebutuhan vitaminnya sudah terpenuhi. Oh, sudah terpenuhi, iya. Gitu. Yang tadi saya sarankan untuk Pak siapa itu yang dari Batang tadi supaya air minum jangan sampai kurang. Kalau bawa itu kan ingat dan lagi pula eman-eman sudah ada vitamin C dan chia seed-nya, kalau nggak dihabisin eman-eman itu dihabisin. Betul. Artinya ini sangat menarik ini. Pak Halim melihat bahwa apapun kondisinya, kemudian kita mesti artinya kreativitas kita nggak boleh berhenti untuk kemudian kondisi seperti ini ada inovasi yang harus dilakukan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Iya, jadi menurut saya kondisi gini itu bukannya kita mau ya, tapi artinya ini kan kondisi yang tidak bisa dielakkan, kondisi yang harus dijalani bersama-sama. Kita marah-marah, kita memaki, kita gerundel itu kan ya nggak bisa ngobati apa-apa kok sebenarnya, malah imunnya turun ya kan. Nah kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bukan mengubah situasi, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi yang seperti ini. Jujur kalau kita rumahnya nggak pernah kebanjiran, kita nggak pernah tahu bahwa colokan kalau bisa di atas mengubah letak colokan, bagaimana cara menyelamatkan kasur yang cepat, bagaimana yang lain-lain. Kalau nggak pernah ada masalah, kita nggak pernah tahu loh. Jadi yang minterkan kita, yang bikin kita jadi lebih bijak, lebih sabar, kemudian juga lebih manusiawi kan keadaan semacam ini. Kalau semuanya enak, semuanya kecukupan semua happy, kemanusiaan kita juga mau ditaruh di mana juga susah. Saya pernah dengar sebuah gerakan kemanusiaan yang Buddha Jesi yang dari Taiwan yang di Jakarta juga banyak nyumbang itu, dia buka cabang di Switzerland. Lah yang saya dengar Buddha Jesi di Switzerland rada nganggur karena di sana orangnya wis makmur kabeh. Mau berbuat baik itu mbek sapa gitu loh. Susah ya. Susah. Artinya empati kita malah makin terasa kalau kita menghadapi hal-hal demikian. Lah empati itu baik nggak? Oh baik sekali. Empati itu kesadaran soal kemanusiaan. Dan kalau selalu makmur kadang kan malah empatinya kadang agak wong semua sudah enak semua dan lain-lain. Jadi saya bukannya bilang wah kalau gitu harus susah hidupnya. Enggak. Kamu nggak usah susah dan masalah nggak usah diundang aja, datang sendiri kok. Artinya masalah nggak usah dicari, dia juga pasti akan datang juga nyamperin kita. Cuma bagaimana kita menyikapi masalah kan gitu. Betul, pada saat datang bagaimana sikap kita. Kan ada ceritaan begini, ada seorang ayah mau ke kantor, sudah mau telat, nanti ada rapat besar, terburu-buru, anaknya yang mau ke sekolah nyampluk kopinya, sehingga bajunya kotor. Wah dia kesusu ganti karo miso ya anaknya ngeplay dengan emosi ngeterke anaknya ke sekolah kesusu telat sampai di kantor presentasinya lupa semua. Atau dia ketumplekan kopi yang sama dia bilang aduh nak ini bapak mau rapat ya sudah lain kali hati-hati ya nak, dia salin baju dia antar anak sekolah anaknya tidak merengut dia bisa happy ke kantor juga masih bisa presentasi. Kejadiannya sama, kopi yang tumplek sama, sikap kita bagaimana menghadapi masalah itu. Artinya tentang bagaimana kita menyikapi masalah yang kita hadapi itu menjadi lebih penting. Betul. Membangun. Nah ini Pak Halim yang menarik. Membangun rasa empati, membangun bagaimana kita bisa bersikap yang positif
terhadap peristiwa-peristiwa yang negatif, taruh kata. Itu harus dimulai dari mana, Pak? Kalau saya ya jujur, ini saya mungkin agak dalam, tapi saya tidak akan sentuh terlalu dalam. Tapi kita harus menyikapi dari diri sendiri, membuka diri. Kalau saya boleh ngomong gini lah, moderasi dalam sikap kita, terutama dalam keberagamaan dan keetnisan. Kita seringkali ditembak, dikepung oleh agama dan etnis yang membatasi. Oh, kalau agamanya gini, ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu, etnisnya gini, nggak boleh gini. Itu membatasi kemanusiaan kita. Saya selalu bilang, agama tidak boleh jadi tembok. Agama harus jadi jembatan, harus jadi pintu yang menghubungkan dua hati. Lah kalau keliru pemahamannya, agama akan jadi tembok langsung. Lah kalau sudah jadi tembok, kemanusiaan nggak akan lihat. Jadi harus kembali ke kita, membongkar pengertian kita. Saya lebih senang spiritualitas kita harus mengangkat kemanusiaan di tempat yang paling tinggi, bukan terkungkung oleh ritual dan dogma yang membatasi kemanusiaan kita. Kalau itu nggak bisa, ya kita nggak akan terasah empatinya. Artinya lebih pada bagaimana membangun spiritualitas kita, tidak sekedar hanya kemudian ritual religiusnya aja, kan? Betul, betul. Jadi dengan apa? Saya kemarin sempat mengunjungi pusat vaksinasi di Semarang di sebuah gereja yang besar sekali. Saya sampai senang sekali dan terharu untuk sholat, karena yang divaksin 6.000 sampai 7.000 orang dari berbagai macam, kebanyakan malah Muslim, saya lihat sendiri, dan gereja itu juga menyediakan tempat untuk sholat. Saya bilang ini kalau nggak fit, kayak gini. Jadi saya kemudian bilang sama urusnya, banyak kegiatan yang kayak himbauan, sehingga apa ya, rumah ibadah itu kalau saya harus kegiatan sosialnya kok timbang palnya kalau saya. Karena itulah sebenarnya perintah Tuhan kan begitu, ya kan? Kita harus bersilaturahmi dengan segala orang. Jangan cuma karena seiman atau seagama. Semua orang nggak apa-apa kok kita layani dengan rasa penuh kemanusiaan dan empati. Menurut saya itu yang terbaik kok. Artinya ya, kalau kembali ke tadi yang Pak Alim cerita tentang bagaimana menyikapi kopi tumpah ini, lebih kepada bagaimana kemudian spiritualitas dia itu memang benar-benar harus terbuka untuk kemudian melihat segala sesuatunya itu lebih pada hal yang positif, dan kemanusiaan menjadi lebih penting daripada sekedar ritualitas religi. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya? Betul, betul. Dan kita lihat sendiri selama masa pandemi ini kan kegiatan ibadah juga sebenarnya nggak bisa maksimal. Tapi kenapa kok masih orang-orang tetap baik toh? Bukannya orang-orang terus jadi nggak baik toh? Bukannya terus nggak bisa sholat atau misa atau persekutuan doa terus semua orang jadi penjahat semua, kan ya enggak toh. Malah melihat kenyataan di masyarakat ini, menurut saya istilahnya spiritualitasnya bisa lebih matang lah, bisa lebih dewasa. Lah, saya lihat pendewasaan spiritualitas ini menjadi sangat penting sekali untuk mengekspresikan kemanusiaan kita. Luar biasa ini, obrolannya jadi sangat menarik ini, sampai ke sisi-sisi kemanusiaan yang kemudian harus melepaskan simbol-simbol religi, tapi lebih pada spiritualitas yang menjadi lebih penting, kemanusiaan lebih penting daripada sekat-sekat etnis dan sekat-sekat agama. Kira-kira seperti itu ya, Pak Alim ya. Pak Alim mungkin sebenarnya gini, simbol itu boleh dipakai, tapi kalau simbol itu dipakai yang lihat jadi adem nggak apa-apa. Tapi kalau yang lihat jadi takut dan kemudian merasa ketakutan, ya jangan. Misalnya kayak Gus Dur lah. Gus Dur itu nggak pernah melepas simbol Islamnya. Tapi kenapa semua orang merasa ayem, merasa tenang, mendekat ke Gus Dur? Jadi simbol agama atau etnis atau apapun boleh dipakai kalau bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Dia harus menjadi seperti pohon beringin, tempat orang merasa enak untuk berteduh. Tapi kalau orang lihat simbolnya jadi takut,
ada yang salah loh dengan pemakaian simbolnya. Oke, ibarat kata orang melihat pohon beringin lebih pada tempat yang nyaman untuk berteduh atau kemudian melihatnya jadi takut karena di situ banyak hantunya kan gitu. Harusnya bukan masalah simbolnya tapi bagaimana kemudian atmosfer atau yang dibawa dari simbol-simbol itu ya. Betul. Oke, betul. Pak Alim, kembali ke topik kita tentang penyintas COVID dan donor plasma. Mungkin tidak terasa ini sudah hampir di penghujung. Ada pesan-pesan yang perlu Bapak sampaikan untuk teman-teman yang sudah pernah terpapar dan mungkin pasti juga banyak yang mungkin belum terpapar dan seterusnya. Ada pesan-pesan spesial khusus untuk kerabat desa yang mengikuti acara kita. Silakan, Pak. Ya. Mungkin saya akan berkata gini, virus ini kan tidak pandang bulu sebenarnya. Mau kaya, mau miskin, mau religius, mau orang yang uraan, mau penjahat, mau orang baik-baik, guru, semua kena semua kok. Virus ini tidak pandang bulu. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita dan terhadap orang-orang di sekitar kita. Artinya apa ya? Melakukan prokes itu penting. Prokesnya nggak usah yang rumit lah. Kalau saya yang pokok adalah pakai masker, cuci tangan. Terus kalau tadi saya usulkan, kalau yang sering ketemu orang atau banyak kegiatan, cuci hidung tiap hari lah. Itu juga akan membantu untuk diri kita. Kemudian vaksinasi juga untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kalau nanti andai kata Anda menjadi seorang penyintas, Anda menurut saya wajib menjadi seorang donor kalau Anda memang qualified. Tas darahnya, HB-nya, nggak ada penyakit komorbid. Menurut saya itu adalah juga tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab kemanusiaan kita. Seperti harta lah, kita diberikan berlebih, kan bukan untuk kita nikmati, wong kita ya, sekarang kamu mau punya uang berapa, makan ya sehari 2-3 kali, sepatu ukurannya ya nggak nambah. Ya, kita hidup ya secukupnya saja. Kita itu kan seperti istilahnya kalau Gus Nuril ngomong talang untuk penyaluran saja. Lah kalau kita punya plasma, kita punya antibodi yang tinggi, itu seperti harta yang harus dibagikan kok menurut saya. Sesederhana itu. Jadi dan dengan berbagi semacam itu banyak kebaikan. Ya nggak usah ngomong bahwa itu dicatat Tuhan atau tidak lah. Tapi bahwa Anda menyelamatkan nyawa manusia yang Anda kenal maupun tidak. Menurut saya itu menunjukkan siapa hakikat Anda sebagai seorang manusia itu sendiri. Oke, luar biasa Pak Haryanto Halim. Jadi kerabat desa yang mengikuti acara Kepoin Desa ini, satu yang saya catat penting dari pesan yang disampaikan Pak Haryanto Halim adalah ikuti prokes, kemudian ada satu tambahan untuk teman-teman yang memang beraktivitas di luar atau banyak bertemu dengan orang di luar dan seterusnya, maka direkomendasikan untuk setiap hari, mungkin tiap sore lah, cuci hidung sehingga virus-virus apabila memang ada yang menempel di hidung otomatis itu akan hilang. Dan kemudian jangan lupa yang belum vaksin, kalau memang ada jadwalnya untuk vaksin, karena kita kan juga mengikuti juga dari pemerintah kapan ada undangan dan seterusnya, ada kesempatan untuk vaksin, segera vaksin. Dan untuk yang penyintas COVID, pastikan kalau kondisi Anda fit dan layak untuk memberikan donor, pastikan dalam tanda petik sepertinya wajib menjadi pendonor plasma. Kira-kira seperti itu ya Pak Alim ya? Tepat, sip. Oke, luar biasa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara si pukul 1. Terima kasih sekali Pak Haryanto Halim dari Semarang. Luar biasa, satu kehormatan untuk TV Desa bisa mendapat pencerahan, berbagi cerita dari Bapak yang menjadi penyintas COVID-19 dan sekarang menjadi pendonor plasma. Sampai di sini Kepoin Desa hari ini, kita hadir setiap Senin sampai Kamis pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia
bagian barat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Salam muliakan desa.